Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan tutorial UAS mengenai mata kuliah kalkulus lanjut. Untuk soal nomor 1, formulasikan integral lipat untuk menghitung nilai integral fungsi dari f(x, y) akar y per x, yang dibatasi oleh bidang x sama dengan 0, x sama dengan 1, y sama dengan x, dan y sama dengan x kuadrat. Kemudian hitunglah nilai integral lipat tersebut. Di sini sudah diketahui ya dibatasinya oleh bidang x sama dengan 1, x sama dengan 0, y sama dengan x, dan y sama dengan x kuadrat. Pertama, kita harus menggambarkan bidang-bidang ini untuk tahu daerah mana yang akan kita cari integralnya. Di sini ada x sama dengan 1. Di sini garis x sama dengan 1. Terus garis yang ini, garis yang warna ungu yaitu garis y sama dengan x. Dan garis yang melengkung yaitu y sama dengan x kuadrat. Kenapa melengkung? Karena dia fungsinya x kuadrat. Terus, karena di sini batasnya x sama dengan 1, dan ini batas untuk y sama dengan x, dan ini batas untuk y sama dengan x kuadrat, maka daerah yang kita arsir yaitu daerah yang warna oranye ini. Karena daerah oranye ini masuk ke dalam batas dari x sama dengan 1, y sama dengan x, dan y sama dengan x kuadrat. Maka kita akan mencari integral dari daerah di sini. Luas daerah di sini. Untuk batas-batasnya kan tadi udah. Untuk batas x yaitu 0 sampai 1, dan untuk batas y-nya x sampai dengan x kuadrat. Dari luas daerah di sini juga bisa diketahui kalau batas-batasnya itu 0 sampai 1, dan batasnya itu batas y-nya itu x sampai dengan x kuadrat. Lalu kita akan menghitung integralnya. Fungsinya f(x, y) akar y sama dengan akar y per x. Terus di sini integralnya untuk batas x-nya 0 sampai 1, batas y-nya x sama dengan x kuadrat. Ini fungsinya. Kita akan mengintegralkan terhadap y terlebih dahulu. Akar y per x ini kan sama dengan akar y per akar x. Kita naikkan akar x-nya, dan kita ubah bentuknya tidak menjadi akar lagi. Jadi fungsinya menjadi y pangkat 1/2 dikali x min 1/2, karena x-nya dari bawah pindah ke atas. Lalu kita integralkan terhadap y. Ini hasil integralnya. Bisa dicek lagi sama teman-teman. Terus kita masukin batasnya, batas y-nya yaitu x sama dengan x kuadrat. Kita masukin dulu x kuadrat ke y di sini. Nanti dapat x min 1/2 dikali x kuadrat per 3/2 dikurangi sama x min 1/2 x pangkat 3/2 per 3/2. Karena di sini x min 1/2-nya sama kayak di sini, kita keluarin x min 1/2, dan si 3/2-nya juga kita keluarin. Dan pada saat pindah ke sini kan otomatis berubah posisinya jadi 2/3. Dan ini x pangkat 3 itu ini, dan x 3/2 itu dari sini. Lalu selanjutnya kita akan mengintegralkan terhadap variabel x. Ini hasil integralnya. Lalu kita masukkan batas-batasnya. Bisa dicek sama teman-teman, dan hasil akhirnya yaitu min 3/21 atau min 1/7. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 2. Di sini pandanglah deret dari sigma n sama dengan 1 menuju ta hingga dari min 1 pangkat n kuadrat plus 1 per n pangkat 3. Lalu perintahnya tuliskan 5 suku pertama deret tersebut, terus periksa apakah deret tersebut konvergen mutlak, konvergen bersyarat, atau divergen. Nah, kita lihat dari fungsi ini, dari deret ini kita ketahui kalau ini tuh deret ganti tanda. Pertama, kita cari dulu 5 suku pertamanya.
Caranya tinggal ganti n-nya dari 1 sampai 5 karena dimintanya kan 5 suku pertama. Jadi kita ganti n ini 1 sampai 5. Dan ini hasilnya. Bisa diperiksa lagi sama teman-teman dan bisa diterusin sesuai dengan kebutuhan, misalkan sampai, karena di sini n-nya sampai tak hingga, bisa sampai berapapun, tinggal diganti saja n-nya dengan suku yang diinginkan. Lalu selanjutnya kita akan memeriksa deret positif dari deret ini. Kita menggunakan uji banding limit, di mana rumus untuk uji banding limitnya L sama dengan limit n menuju tak hingga an per bn. Nilai mutlak dari an-nya yaitu n kuadrat plus 1 per n pangkat 3. Sebelum kita masukin ke rumus ini, kita periksa dulu bn-nya, dia konvergen atau divergen. Kita periksa. Cara memeriksa bn-nya yaitu dengan menggunakan suku tertinggi di pembilang maupun penyebut. Terus di sini, suku tertingginya yaitu n kuadrat per n pangkat 3. Kita coret, sisanya yaitu 1 per n. 1 per n ini merupakan bentuk dari deret harmonik, dan deret harmonik itu merupakan deret yang divergen, maka sigma dari bn-nya merupakan divergen. Lalu kita masukkan nilai an sama bn-nya. L sama dengan limit n menuju tak hingga an per bn. Limit n menuju tak hingga di sini tadi an-nya kan n kuadrat plus 1 per n pangkat 3. bn-nya n kuadrat per n pangkat 3. Karena kita jadi dikali, maka pindahkan. Kita coret, sisanya yaitu limit n menuju tak hingga n kuadrat plus 1 per n kuadrat. Hasilnya 1. Ini bisa dipakai limit Hopital ataupun yang lainnya. Di sini 1 merupakan kurang dari tak hingga. Jadi, sigma dari nilai mutlak an yaitu deret yang divergen. Lalu kita akan periksa, karena ini merupakan deret ganti tanda, kita uji dengan deret ganti tanda. Di sini ada an-nya yaitu n kuadrat plus 1 per n pangkat 3. Kita pecah, ini kan sama aja kayak n kuadrat per n pangkat 3 ditambah 1 per n pangkat 3. Terus, di sini ada an plus 1, di mana an per 1-nya yaitu n plus 1 kuadrat ditambah 1 per n plus 1 pangkat 3. Di sini ada 1 per n ditambah 1 per n pangkat 3 ini dari disederhanain dari si ininya. Ini kan dicoret jadi 1 per n terus ditambah 1 per n pangkat 3. Terus yang ini juga disederhanain jadi 1 per n plus 1 ditambah 1 per n plus 1 pangkat 3. Untuk n lebih besar sama dengan 1, kita bandingin antara n sama n plus 1. Ini, yang pink sama yang pink, yang ungu sama yang ungu. Di sini kan 1 per n berarti lebih besar dari 1 per n plus 1. Dan 1 per n pangkat 3 lebih besar dari 1 per n plus 1 dipangkatkan 3. Sehingga 1 per n plus 1 per n pangkat 3, ataupun ini adalah an, dan 1 per n plus 1 plus 1 per n plus 1 pangkat 3, ini adalah an plus 1, di mana an lebih besar dari an plus 1. Selanjutnya, limit n menuju tak hingga an, limit n menuju tak hingga 1 per n ditambah 1 per n pangkat 3, yaitu sama dengan 0. Ini kan kita periksa limit an-nya, ternyata sama dengan 0. Jadi, deret ganti tanda itu adalah positif. Akibatnya, deret dari min 1 pangkat n kuadrat plus 1 per n pangkat 3 merupakan konvergen yang bersyarat. Kenapa? Karena pada saat diuji deret positifnya dia adalah divergen, dan pada saat uji deret ganti tanda dia adalah konvergen. Jadi dia merupakan konvergen bersyarat. Oke teman-teman, kita lanjut pembahasan soal UAS kalkulus lanjut tahun kemarin. Sekarang nomor 3 dan 4. Oke, untuk nomor 3, carilah selang konvergenan dan radius konvergenan untuk deret fungsi berikut. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman tahu, yaitu soal ini tuh minta apa sih? Yang pertama, dia minta selang konvergenan. Dan yang kedua yaitu
radius kekonvergenan. Nah, langkah-langkah untuk mencari selang konvergenan, teman-teman bisa lihat pada modul ke-13, slide ke-7. Nah, di sini nih, langkah pertamanya yaitu gunakan uji hasil bagi mutlak. Apa sih uji hasil bagi mutlak? Teman-teman bisa lihat juga di modul ke-12, slide ke-11, tentang uji hasil bagi mutlak. Di sini, yang saya blok di sini merupakan bentuk dari uji hasil bagi mutlak. Itu Rho sama dengan limit n menjuta hingga dari nilai mutlak an plus 1 dibagi nilai mutlak an. Tapi, terdapat pernyataan yang berlaku nih untuk uji hasil bagi mutlak. Yang pertama, jika Rho-nya kurang dari 1, maka deretnya konvergen mutlak. Tapi Rho-nya lebih dari 1, maka deretnya divergen. Dan jika Rho-nya sama dengan 1, maka ini tidak memberikan kepastian. Oke, kita udah tahu nih langkah pertama untuk nyari selang konvergenan yaitu pakai uji hasil bagi mutlak. Kita buat bentuk seperti ini. Oke, kita buat bentuk Rho sama dengan limit n menjuta hingga dari nilai mutlak an plus 1 dibagi nilai mutlak an. Oke, sekarang kita mengetahui an-nya segini. Tapi, untuk uji hasil bagi mutlak harus memerlukan an plus 1. Nah, caranya gampang. Apa yang mengandung n tinggal ditambah 1. Nah, berarti x pangkat n plus 1 per ini mengandung n, berarti n plus 2 dikali 5 pangkat n plus 1. Nah, dibagi nilai mutlak an. Nah, an ini tinggal dibalik, soalnya dipindahin ke atas. Oke, sekarang kita pecah nih bentuk dari x pangkat n plus 1 dan 5 pangkat n plus 1. Nah, kita pecah jadi x pangkat 1 dikali x pangkat n. Dan yang bawah sama, 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat n. Nah, sekarang teman-teman lihat, mana sih yang bisa dicoret? Yang pertama, ini 5 pangkat n dengan 5 pangkat n, terus x pangkat n dengan x pangkat n. Nah, sisanya berarti x per 5 dikali n plus 1 per n plus 2. Oke, sekarang teman-teman harus nge-review kembali gimana cara pengoperasian nilai limit. Nah, sekarang teman-teman buka modul 10, slide ke-11. Lihat poin pertama, limit n menjuta hingga dari suatu konstanta. Hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Maka, untuk kasus seperti ini, yang merupakan konstanta di sini adalah x per 5. Maka, nilai x per 5 ini bisa kita keluarkan. Karena, kalaupun harus melakukan pengoperasian hitung limit, karena hasilnya akan menjadi nilai itu sendiri kan. Kita keluarkan dengan nilai mutlaknya. Kemudian, nilai dari limit n menjuta hingga n plus 1 per n plus 2 itu hasilnya akan 1. Maka, untuk hasil limit n menjuta hingga dari nilai mutlak x per 5 dikali n plus 1 per n plus 2 hasilnya nilai mutlak x per 5. Oke, teman-teman, di sini soal minta konvergen nih. Nah, untuk uji hasil bagi mutlak, caranya biar konvergen itu kayak gimana? Caranya itu Rho-nya harus 1, maka dikatakan konvergen. Oke, sekarang kita buat paksa ini jadi Rho kurang dari 1. Oke, Rho-nya di sini diketahui didapat dari perhitungan tadi, yaitu nilai mutlak x per 5. X per 5 kurang dari 1. Nah, sekarang teman-teman lakuin gimana caranya buat agar x ini nggak ada per 5-nya. Ya, tinggal kali 5, berarti kan. Tapi, yang kiri kali min, yang kanan kali plus. Dan hasilnya seperti ini. Nah, sebetulnya, untuk setelah konvergenan udah dapat nih. Min 5 kurang dari x kurang dari 5. Tapi, kita nggak tahu apakah ujung-ujung ini dua-duanya konvergen atau enggak. Karena kita buat paksa ini menjadi konvergen kan, tapi kita nggak tahu yang mana nih yang konvergennya, min 5 atau 5. Langkah selanjutnya kita cek ujung-ujung selangnya nih. Nah,
Yang pertama, ambil yang positif dulu biar gampang. Oke, meminimalisir kesalahan kan. Oke, untuk X sama dengan 5, tinggal ganti X di sini menjadi 5. 5 pangkat N per N plus 1, 5 kali pangkat N. Nah, 5 pangkat N bisa dicoret dengan 5 pangkat N. Hasilnya 1. Nah, teman-teman harus curiga nih sekarang. Pembilangnya udah angka 1. Tapi penyebutnya bakalan berjalan, nambah setiap N-nya bertambah. Nah, teman-teman harus curiga, apa sih deret yang atasnya 1, bawahnya berjalan. Bawahnya tuh misalkan yang berjalan, maksudnya 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan bentuknya ini pasti pecahan kan. Nah, teman-teman harus curiga dengan deret harmonik. Apa sih deret harmonik? Deret harmonik itu deret yang suku-sukunya berupa pecahan, dan suku pertamanya adalah 1 per 1. Jadi deret tersebut tuh pembilangnya tetap angka 1, tapi penyebutnya berjalan dimulai dari yang 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, karena kita udah tahu nih ini merupakan deret harmonik, maka kita dapat simpulkan deret tersebut divergen. Karena deret harmonik tuh ini kalau kita hitung sampai tak hingga akan mendekati tak hingga kan, 1 per N itu akan mendekati tak hingga, 1 per 100 dan sekian. Maka kalau mendekati tak hingga berarti disebut divergen. Oke. Sekarang selang yang min 5. Nah, teman-teman di sini jangan terlalu bersemangat untuk mencoret. Berhubung ini 5 pangkat N dicoret jadi min 1. Itu merupakan kesalahan. Nah, seharusnya teman-teman pecah kembali seperti langkah yang diuji sebagai mutlak. Min 5 itu berapa kali berapa? Yaitu min 1 kali 5. Nah, teman-teman pecah jadi min 1 kali 5. Nah, kenapa di sini min 1 ada pangkat N? Teman-teman bisa pelajari di bab uji ganti tanda. Nah, sekarang kan di sini 5-nya udah positif, sama dengan yang di bawah, berarti bisa dicoret. Coret jadi 1. Nah ini didapat nanti teman-teman bisa dipelajari di uji deret ganti tanda. Nah, kita lihat di sini 1 per N lagi. Yang atas 1 per N. Oh, berarti 1 per N ini deret harmonik dong. Sama. Cuman di sini ada min 1 pangkat N plus 1. Berarti ini merupakan ganti tanda kan, seperti yang udah dibilang tadi, ini merupakan deret ganti tanda. Berarti ini merupakan deret harmonik ganti tanda. Karena setiap N yang dimasukkan nanti bakalan plus, min, dan seterusnya. Tapi ini nggak divergen. Walaupun harmonik, tapi ini nggak divergen, tapi konvergen. Oke, paham? Maka ini kan soal minta konvergen kan. Nah, ini dapat nih yang konvergennya ternyata yang min 5. Berarti selangnya itu seperti ini. Min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 5. Nah, jadi selangnya tuh bisa ditulis kayak gini juga. Kurung siku min 5, 5 kurung biasa. Kalian harus ingat-ingat juga. Ini kurung siku tuh apa, kurung biasa apa. Kalau kurung siku berarti nilai ini masuk. Kalau kurung biasa berarti nilainya ini nggak masuk. Oke, clear untuk soal selangnya. Dan ada soal yang kedua, radius konvergenan. Nah, teman-teman buka lagi modul ke-13, slide ke-6. Nah, ini radius konvergenan. Titik tunggal X sama 0 dengan radius konvergen 0. Nah, berarti kalau kita mempunyai titik tunggal X, nah X-nya itu 0, berarti radius konvergennya 0. Tapi kan kita mempunyai selang, tadi min 5 kurang dari X kurang dari 5. Berarti kita pakai teori yang kedua ini. Nah, kalau kita pakai yang ini, berarti si radius ke konvergenannya kita ambil yang positif. Berarti dari min 5 kurang dari X kurang dari 5, kita dapat nih radiusnya, berarti ambil yang positif, yaitu 5. Oke, clear ya untuk nomor 3. Sekarang lanjut ke nomor, ini teori yang tadi ya, teori yang radius tadi. Ini ke nomor 4. Oke, tuliskanlah
5 suku pertama deret Maclaurin untuk fx sama dengan sin 2x plus v per 2. Nah, teman-teman bisa buka juga modul deret Maclaurin dan deret Taylor. Karena deret Maclaurin dan deret Taylor itu memiliki kesamaan lah untuk rumusnya gitu, walaupun sedikit berbeda, tapi mirip tapi serupa tapi tak sama. Oke. Untuk deret Maclaurin hanya diganti A-nya. Ini kan rumus umumnya yang deret Taylor. Nah, untuk deret Maclaurin tinggal ganti A-nya sama 0. Nah, aman nih untuk deret Maclaurin. Oh, A-nya 0. Tapi masalahnya ini nyari 5 suku pertama. Gimana caranya? Caranya untuk deret Maclaurin itu, kalau ditanya 5 suku pertama, berarti kita harus menurunkan fungsi ini sebanyak 5 kali, sesuai apa yang diminta soal. Kalau 10 suku pertama ya 10 kali penurunan. Nah, berhubung ini 5, jadi kita melakukan 5 kali penurunan. Oke, sekarang kita masukin dulu nih, kan A-nya 0, kita masukin dulu, cobain, F0. Oke, sin 2 kali 0 tambah v per 2 itu didapat hasilnya 1. Oke, aman nih, suku pertama dapat 1. Sekarang suku kedua, tinggal turunin. Turunan pertamanya yaitu tinggal turunin nih, ini nih sin, oh ini kan ini dimasukin x nya ya, jadi turunan yang pertama ini dari sin 2x tambah v per 2. Nah, saya udah tulisnya di samping ini. Kalau ke bawah merupakan turunan, kalau ke atas merupakan integral. Contoh, turunan sin cos, integral cos sin. Nah, tinggal gitu, berarti kan gampang kan? Oke, sekarang turunan sin, berarti cos. Oke, cos tulis sini ya. Terus ini kan menurut dx turunannya, berarti yang di dalam di sini yang mengandung x diturunin. Yang mengandung x hanya ini 1, 2x. Turunan 2x berarti 2. Tinggal dikali 2. Jadi turunannya 2 cos 2x tambah v per 2. Masukin x-nya 0, didapat 0. Oke, lanjut. Turunan kedua nih. Ini udah 2 cos nih. Tetap aja sama prosesnya seperti yang tadi. Turunan cos, kita lihat sini cos. Oh, berarti min sin. Tulis min sin. 2-nya tetap tulis di sini karena ini konstanta kan. Tulis 2. Turunan dalamnya tetap 2 kan, karena tidak ada yang mengandung x lagi selain 2x. Kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali min sin, min 4 sin. Nah, tinggal masukin x-nya 0. Min 4 sin, 2 kali 0, tambah v per 2, hasilnya min 4. Oke, lanjut ke turunan ketiga. Min 4 sin. Nah, ini min sin. Min sin ini kan, kalau diturunin berarti min cos. Tulis. Nah, ini biar nggak bingung aja kalian, saya tulis min 4 karena yang keluarinnya si konstantanya. Min cos, berarti hasilnya harus min cos. Turunan dalamnya 2x. Turunan dalamnya jadi 2. Tinggal kali 2. 2 kali 4, min 8 cos. Berarti min cos kan masuk kan. Oke, clear. Masukin x-nya 0, jadi didapat 0. Oke. Lanjut, turunan keempat. Nah, ini min 8 cos. Berarti udah dari posisi ini kan, min cos. Turunan min cos apa? Sin. Positif. Ya udah, tinggal tulis. Min cos berarti turunannya sin. 8 tulis 8 aja. Ini 2, didapat turunan dalam. Ini kenapa min 8 ini min sin? Karena biar memudahkan kalian gitu. Ini didapat dari mana sih? Positif. Ini kalau secara secara cepatnya aja gitu. Oke, dapat 16 sin 2x tambah v per 2. Masukin x-nya 0, dapat 16. Lanjut, yang terakhir, turunan kelima, 16 sin. Turunan sin, cos. Oke, tulis cos, 16, tulis kembali 16, turunan dalamnya 2, tinggal kali 2 kali 16, 32. 32 cos 2x v per 2. Masukin x-nya 0 sama dengan 0. Oke,
Dan nih, proses penurunan sudah dilakukan sebanyak 5 kali. Tinggal tulis. Nah, yang tadi yang dikatakan pertama, di sini kan sama 0. X min 0 kan jadi x kan, x kuadrat, x pangkat 3, x pangkat 4, dan seterusnya. Tulis di sini. X pertama 0, tambah ini, tinggal masukin 0. Ini kenapa ada satu faktorial tuh, kalau bentuk dari Taylor itu nggak ada. Cuman, berarti kan kalau per satu faktorial itu kan sama aja dibagi 1 gitu kan. Cuman ini saya tulis biar nggak bingung aja, kok ini ada 2 faktorial, ini 3 faktorial, kenapa ini nggak ada gitu. Ini ada, saya tulisin. Ini hanya x aja karena kan a-nya 0. Oke, lanjut. Dari tulis, tinggal masukin f0 pertama kan 1, tulis 1. Ini f0 pertama, turunan pertama didapat 0, tulis 0. Terus turunan kedua dapat min 4, tulis min 4 per 2 faktorial x kuadrat ini kan. Oke, turunan ketiga 0, tulis 0. Nah ini yang keempat, 16, berarti 4 faktorial kan. Terus sampai selanjutnya 16 per 4 faktorial kali x pangkat 4. Yang kelima 0. Yang keenam 64. Kalau kalian coba nanti dapat 64. Jadi turunnya tinggal turunin dari cos, berarti min sin. Oke. 64 per 6 faktorial kali x pangkat 6, dan seterusnya ini ya. Nah, tapi soal kan cuma minta 5 suku pertama. Jadi 5 suku pertamanya ini. Nah, oke, clear ya. Ini diubah aja 4 jadi 2 kuadrat biar 2 semuanya bentuknya gitu. Biar nggak bingung. 0 kan nggak usah ditulis ya, cuma 0 didapatnya. Oke, mudah-mudahan paham ya dari soal kalkulus tahun kemarin. Semoga sukses nanti UAS-nya. Sekian dari video ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua ya.